Pengantin baru ini kenapa bangunnya sangat pagi? Tanya Ibu Yan ketika baru saja sampai ke dapur. Ada asisten rumah tangga pun untuk membuat mereka mau bersantai sembari menikmati hari. Yan bilang Bibi Jung juga manusia biasa yang memiliki rasa lelah untuk bisa mengurus semua yang ada di apartemen ini. Jadi sebisa mungkin para penghuni di sini mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan tanpa menunggu Bibi Jung. Apalagi pagi ini ia sudah sibuk mencuci serta menjemur pakaian. Memang hawa pengantin baru itu beda ya, menumis sayuran saja harus berdua dan pelukan. Celutuk Ibu Yan melihat Taehyung yang masih setia menempel di belakang sang istri. Sebenarnya kami sudah membagi tugas. Sementara aku memasak, Taehyung yang membuat minuman, panas YN. Aku sudah menyelesaikan tugasku, jadi tidak masalah jika aku membantu istriku menyelesaikan tugasnya agar bisa segera selesai. Ujar Taehyung masih setia memeluk Yan di sana. Tangan lelaki itu juga turut menggenggam tangan YN yang tengah menggerakkan spatula di atas teflon. Melihat anak serta menantunya yang tak kunjung menyudahi kemesraan mereka, Ibu Yan hanya bisa pasrah menjadi obat nyamuk di pagi buta. Sudah ada beberapa gelas susu serta minuman jahe hangat buatan Taehyung di atas meja makan yang sudah tertata rapi. Besok jangan bangun terlalu pagi, kalian pasti butuh istirahat sedikit lebih lama setelah melakukan kegiatan melelahkan selama seharian penuh. Ujar Ibu Yan. Tidak apa-apa Bu, kami sudah tidur dengan cukup. Karena kami sudah punya buah cinta yang harus diurus untuk pergi ke sekolah, menyiapkan sarapan serta bekalnya. Jadi bangun pagi adalah sebuah kewajiban, balas Taehyung. Coba aku cicipi tumisan sayurannya, apa rasanya sudah enak? Tanya YN. Apa aku harus mencicipi langsung dari spatula? Ini masih panas. Kalau Taehyung saat Yan sudah menyodorkan sedikit tumisan sayur dari spatula, maka sendok saja. Lelaki itu sudah meraih sebuah sendok tajam di sana dan mulai mencicipi masakan sang istri. Ini sudah enak, saya dan ibu pasti suka. Kalau begitu menu tumisan sayurannya sudah selesai. Sekarang tinggal membuat telur dadarnya, kemudian sembari mematikan kompor dan beralih ke penggorengan di sebelah. Sini biar ibu gantikan memasak, ibu yang menawarkan diri. Sebentar lagi sudah selesai Bu, ibu duduk saja, kita sarapan bersama, tolak YN. Apa sayang sudah selesai mandi dan ganti seragam? Kaum Taehyung khawatir karena putranya itu sudah tak mau lulus lagi dan lebih memilih untuk mandiri dengan alasan karena ia akan menjadi seorang kakak. Coba kau lihat sebentar di kamar, mungkin saja Sen mengalami kesulitan ganti seragam tapi ia enggan meminta bantuan, ucap YN. Iya Taehyung, coba lihat ke sana, biar ibu yang membantu istrimu memasak, ucap ibunya yang segera diikuti oleh Taehyung. Tak lama setelah kepergian Taehyung, bertepatan dengan semua menu sarapannya sudah selesai dan siap disajikan. Taehyung tampak kembali bersama Sen yang sudah rapi. Apalagi Bu, sudah bisa memakai seragamnya sendiri? Tanya yang pada Sen yang baru saja duduk di kursi meja makan. Anak itu mengaku dengan antusias. Sen sudah bisa, Sen juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari ini sendirian. Sen bahkan tidak memperbolehkan aku untuk membantunya sedikit pun. Jadi aku hanya mengawasinya sembari duduk di tepi ranjang, tambah Taehyung. Lelaki itu tak menyangka jika anaknya sudah tumbuh sebesar dan sepintar ini. Memang sudah cocok untuk punya adik lagi. Celutuk Ibu YN sembari memberikan sesendok tumisan sayur di atas piring sang cucu. Maka sayurnya banyak, katakan bahwa jatuh sakit. Kalau sang itu menurut, ibu tidak makan, tanya Sean heran karena YN hanya minum air cair hangat saja di sana. Adik tidak suka makan terlalu pagi, jadi ibu akan sarapan agak siang saja, jelas YN. Saya mengaku mengerti maksud dari YN karena sudah beberapa kali melihat sang ibu merasa mual ketika sarapan. Hari ini saya akan pergi dan pulang dari sekolah dijemput oleh ayah dan ibu, ucap YN. Benarkah ayah dan ibu tidak pergi bekerja? Tanyalah itu dengan perasaan senang. Karena biasanya hanya salah satu dari kedua orang tuanya saja yang mengantar dan menjemputnya pulang sekolah. Ayah dan ibu sedang libur untuk 3 hari ke depan, jadi kami berdua akan bersama-sama mengantar Sayang selama 3 hari, jawab Taehyung. Sayang senang sekali, malah Sayang dan mulai kembali memakan menu sarapannya dengan lahap. Bakat kerjasama berdua di mana peran ayah juga mengambil alih. Hal tersebut menyerahkan YN jika peran tersebut bertambah positif
bagi kesehatan sang anak. Saya bahkan sudah jarang sakit-sakitan dan hal tersebut sangat ia syukuri karena selama ini selalu khawatir dengan kesehatan sang anak namun tak memiliki orang lain untuk berkeluh kesah. Sebenarnya ingin mengatakan pada saya jika tak ada yang perlu dikhawatirkan saat berada sekolah, karena baik Taehyung dan Yen tak akan membiarkan sang anak tersiksa terlalu lama. Hanya tunggu hingga saat kenaikan kelas, maka saya bisa segera terbebas dari mereka semua. Yen tak bisa mengatakan hal tersebut di meja makan, karena ada sang ibu di sana. Ibunya pasti tak akan terima jika tahu saya diperlakukan secara tak adil saat berada di sekolah. Tidak menutup kemungkinan juga wanita parubaya itu akan mendatangi sekolah tempat saya belajar untuk melabrak mereka semua. Saya akan keluar dari sekolah itu secara baik-baik, sama seperti saat pertama kali ia masuk ke sana. Yen tak ingin memperbesar masalah ini, karena takut sang anak akan merasa trauma dengan perlakuan orang-orang semacam itu. Seharusnya Yen tak pernah menyepelekan ucapan bully kala itu. Ia mendamnya sendiri karena takut Taehyung akan marah dan mengambil tindakan tegas dengan berhenti menjadi donatur di sekolah Sean. Karena hal tersebut pasti akan berdampak pada kenyamanan sang anak ketika di sekolah. Tinggal 3 bulan lagi menuju kenaikan kelas. Sampai saat itu tiba, Yen akan menyembunyikan keresahannya mengenai ancaman bully. Sudah seminggu berlalu sejak curhatan Taehyung mengenai Sean di malam pertama mereka setelah menikah. Dan tak lagi ada kejadian yang membuat sang anak merasa tak nyaman. Sean juga masih menjalani hari-hari dengan ceria dan seperti biasanya. Apa yang boleh katakan kala itu mungkin saja efek dari emosi, namun tak akan pernah ia buktikan karena bully jika seorang ibu. Sudah pasti ia mengerti bagaimana perasaan ibu ketika anaknya diusik. Namun ternyata semua itu menjadi penyesalan Yen. Ia menyesal mengapa ia begitu santai dan tak menanggapi kondisi sang anak dengan lebih serius. Meskipun Taehyung sudah berulang kali menjelaskan jika ini bukan kesalahan Yen dan terjadi di luar kendali mereka. Wanita itu terdapat bicara apapun saat Taehyung memberitahukan jika saya mendapatkan musibah di sekolah hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saya ingin meminta salinan rekaman CCTV di lokasi Sean terjatuh. Ucap Yen begitu ia sampai di UGD rumah sakit dan menemukan sang anak yang mengalami luka robek di dagunya hingga harus mendapatkan 2 jahitan. Meskipun dokter bilang luka Sean tidak terlalu dalam dan akan cepat mengering dalam beberapa hari, namun hal itu mampu menggores luka di hati Yen saat melihat sang anak menangis di pelukan ayahnya karena merasa kesakitan. Ini hanya kecelakaan kecil. Luka Sean juga sudah ditangani dengan baik dan pihak sekolah juga mau bertanggung jawab penuh atas hal tersebut. Apa perlu Anda? Hanya kecelakaan kecil. Yen menyela ucapan kepala sekolah berjenis kelamin wanita dengan penampilan berkacamata serta tubuh berisi itu dengan raut tak percaya. Yen sudah tak bisa membendung emosinya. Saya hanya minta pertanggungjawaban dengan menunjukkan rekaman kejadian tersebut. Bagaimana bisa luka itu saya dapatkan? Saya ingin memastikannya. Melihat sang istri yang terbawa emosi, Taehyung juga ingin menenangkan Yen di sana. Namun saya enggan lepas dari pelukan sang ayah dan masih terus menangis. Kenapa? Apa Anda merasa keberatan? Tanya Yen. Sebenarnya rekaman CCTV adalah privasi pihak sekolah. Hak sekolah mau memberikannya atau tidak. Hak sekolah sepenuhnya dari tangan Anda, Ibu Kepala Sekolah. Itu sebabnya saya minta pada Anda karena sebagai orang tua murid, saya juga berhak untuk tahu apa yang sudah terjadi pada anak saya ketika berada di lingkungan sekolah. Balas Yen. Bukankah penjelasan saya sudah cukup jelas di sini? Tanya sang kepala sekolah dengan ekspresi menyebalkan. Yen bukan bermaksud menyudutkan kepala sekolah tersebut. Ia hanya ingin memastikan jika kecurigaannya terhadap ancaman bully kala itu tidaklah benar. Sepertinya memang ada sesuatu yang sedang Anda tutupi dari kami. Tuduh Yen semakin merasa geram. Tak tahan lagi Taehyung segera menghampiri istrinya itu setelah ia berhasil membujuk Sean dan membawa sang anak ke dalam gendongannya. Iya, sudah cukup, bisik Taehyung. Tolong jaga ucapan dan anakku. Saya tahu Anda tengah emosi dan panik dengan keadaan Sean. Tapi Anda tidak dibenarkan untuk menyalahkan orang lain atas kecelakaan ini, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya musibah. Kami hanya ingin mengetahui kronologis yang jatuh di sekolah. Tidak
tidak ada maksud untuk menyalahkan Anda jika saja Anda tidak terkesan telah menyembunyikan sesuatu, ucap Taehyung. Kami hanya meminta tolong, jika bukan pada Anda, lalu kepada siapa lagi kami bisa memintanya? Karena Anda adalah kepala sekolah, orang yang memiliki wewenang tertinggi di sana, lanjut lelaki itu. Maaf, tapi tetap tidak bisa. Rekaman CCTV adalah bagian dari privasi sekolah. Balas wanita itu tak masuk akal. Saya tidak jatuh, ayah. Saya didorong teman-teman. Ucapan itu di tengah tangisannya, yang masih belum sepenuhnya mereda. Mendengar hal itu, Taehyung dan Ye tentu saja merasa terkejut. Sebenarnya Kim Se-hyun sudah pandai bicara bohong. Tidak boleh seperti itu, Sena. Bohong adalah perbuatan yang tidak baik, peringat sang kepala sekolah. Wanita itu sudah memperlihatkan delikan penuh ancaman di balik senyumannya pada Sean hingga membuat anak itu semakin merapatkan mukanya pada Taehyung karena ketakutan. Setelah bersikap mencurigakan dengan tidak memperbolehkan kami melihat rekaman CCTV, sekarang Anda menuduh anak kami seorang pembohong. Setelah Taehyung terima. Istri saya tidak pernah mengajarkan pada anak saya untuk bicara kebohongan, lanjutnya. Bagaimana bisa Anda mempercayai ucapan anak kecil begitu saja dan menelan pengakuan itu secara mentah-mentah untuk memocokkan saya? Tanya wanita itu dengan raut kesal. Karena Anda bersikap mencurigakan, jawab Ye-en. Ya terserah kalian saja, balasnya kelewat santai, hingga membuat Taehyung dan Ye-en semakin mempertanyakan keprofesionalan wanita itu sebagai kepala sekolah di tempat saya belajar. Baiklah, mari lupakan saja masalah ini. Saya sudah merasa sangat bersyukur karena luka saya tidak terlalu parah, ucap Taehyung kemudian. Ia sudah menatap suaminya itu dengan raut tak terima, karena Taehyung bahkan terkesan tak ingin mengusut masalah ini lebih lanjut. Bagaimana jika kejadian seperti ini terulang lagi dan lebih parah, karena baik Taehyung dan Ye-en telah memberikan peringatan yang tegas. Mulai bulan depan, saya berhenti menjadi donatur di sekolah yang Anda pimpin, ucap lelaki itu dengan raut datar, namun Ye bisa melihat ada kemarahan besar yang terpendam di sana. Apa karena masalah ini saya tidak percaya ternyata Anda orangnya suka main ancam, sindir kepala sekolah tersebut. Saya tidak sedang mengancam, melainkan benar-benar akan melakukan apa yang sudah saya ucapkan, balas Taehyung. Anda pasti tahu kan keuntungan yang didapatkan seseorang murid saat orang tuanya memutuskan untuk menjadi salah satu donatur sekolah, ucap wanita itu. Saya tahu, tapi saya bahkan tak merasakan keuntungan itu di saat sedang membutuhkan seperti saat ini, sindir Taehyung. Seharusnya meskipun bukan sebagai donatur, kecelakaan yang terjadi di sekolah wajib untuk dijadikan pelajaran agar tak terulang lagi di kemudian hari. Namun kepala sekolah ini bahkan menganggap kejadian yang menimpa Sean adalah hal wajar yang dengan alasan anak-anak memang tak bisa diam. Masih banyak keuntungan lain yang bisa saya dapatkan selain itu. Anda yakin tidak apa-apa bagi saya untuk kehilangan semua keuntungan itu? Tanya kepala sekolah tersebut. Lihat sekarang siapa yang terkesan tengah mengancam. Saya sudah tidak membutuhkan semua itu lagi. Kami akan segera membawanya pergi ke sekolah lain, jawab Taehyung dengan tegas. Kepala sekolah tersebut sudah menunjukkan senyum penuh ejekan di sana. Anda pasti akan menyesal, Tuan Kim. Sekolah kami adalah sekolah terbaik di kota ini. Hanya salah satu dari sekian banyak sekolah terbaik di kota ini. Apa perlu aku ingatkan jika kalian menduduki posisi ketiga dari 5 sekolah dasar terbaik di kota ini? Taehyung mencoba untuk mengingatkan. Wanita itu mendengus kesal, kemudian pergi dari sana dengan kerutuan sepal, meninggalkan Taehyung, Ye dan Sean begitu saja. Aku sampai kehabisan kata-kata. Aku memian seolah sudah kehilangan hampir seluruh tenaganya. Taehyung di sana sudah memeluk pundak sang istri, mencoba untuk menenangkan. Ketika melihat Sean, rasa kesal itu kembali menyeruak di udara. Ia tak bisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Wanita itu menyesal karena langsung menunjukkan sikap memberontak saat bertemu dengan bule kala itu. Seharusnya ia bisa lebih bersikap merendah demi keselamatan saya. Taehyung Leri sembari mengelit kesakitan. Kenapa perutmu terasa sakit? Tanya Taehyung panik saat melihat tangan sang istri sebab berada di perutnya sendiri. Ia entah menjawab, namun raut tersiksanya sudah bisa menjelaskan semuanya. Berpalinglah di sana, aku akan memanggil dokter, kata
Taehyung sudah membawa sang istri berjalan mendekat ke arah salah satu kamar ruang UGD. Ibu kenapa? Tanya Sehen sudah ketakutan dan tangisan itu kembali pecah. Taehyung bahkan tak tahu fokusnya tengah berada di mana, karena skalanya tambah terbagi hingga membuat ia kewalahan. Bagaimana dengan anak kita? Aku merasa sangat kesakitan sekarang. Ucap Bian panik saat dokter meminta Taehyung memberikan mereka ruang untuk memastikan keadaan pasiennya. Ayah, ibu kenapa? Tangis Sehen semakin menjadi lantaran tak tega kematian yang tengah kesakitan. Kalian berdua akan baik-baik saja. Percayalah padaku, Yena, ucap Taehyung sebelum seorang suster memintanya untuk menjauh dari sana.